Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi kekontinuan. Jadi, jika di video sebelumnya kita sudah belajar tentang limit fungsi, maka di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi kekontinuan. Nah, motivasi dari materi kekontinuan ini adalah misalkan di sini terdapat 3 bidang kartesius. Yang pertama, misalkan kita gambar suatu fungsi seperti ini. Misalkan kita tentukan terlebih dahulu titik C di sini, kemudian kita gambar di sini C suatu fungsi seperti ini dan seperti ini. Nah, coba diingat kembali pada video sebelumnya, pada materi tentang limit. Ketika kita punya bentuk fungsi seperti ini, maka nilai limitnya tidak ada. Jadi, limit, misalkan ini fungsi f, limit x mendekati c dari fx itu tidak ada. Kenapa? Karena memang kalau kita perhatikan, limit kirinya ada, limit kanannya ada, tetapi limit kirinya tidak sama dengan limit kanannya. Akibatnya, limit fx x menuju c tidak ada. Kemudian kita juga bisa punya bentuk seperti ini. Misalkan kita punya titik C-nya di sini, kita punya fungsi seperti ini, akan tetapi di C dia tidak terdefinisi di sini, tetapi fungsi tersebut di titik C dia terdefinisi di sini. Misalkan di sini katakanlah di sini 2 ya. Jadi dia tidak terdefinisi di sini, tapi terdefinisi di sini. Artinya apa? Limit untuk X menuju C fx-nya ada. Kita bisa temukan limitnya. Juga di video sebelumnya, juga kalau kalian ingat di ilustrasi pertama, kita sudah memberikan contoh, sudah belajar juga di titik tertentu, di titik C, mungkin saja nilai FC-nya tidak ada, tapi limitnya ada. Jadi perhatikan bahwa di sini limit X menuju C, fx, misalkan ini fungsi f, ini ada, dan fc-nya juga ada, tapi fc-nya di sini. Fc-nya di titik ini. Akibatnya nilai limitnya pasti ada di sebelah sini ya, sekitaran sini. Sekitaran sini limitnya L ya. Nah, akibatnya ini limit X menuju C, fx-nya adalah L, dan fc-nya di sini. Akibatnya kita punya limit X menuju C, fx ini tidak sama nilainya dengan fc. Seperti itu. Ada fungsi seperti ini? Mungkin saja. Terkadang fungsi seperti ini dia memberikan syarat atau condition. Misalkan gini, misalkan f ini fx dia sama dengan misalkan suatu fungsi x min 2 katakan dia itu tidak x min 2 kuadrat per x min 2 misalkan. Dia tidak terdefinisi di 2 ya. Kemudian di sini misalkan nilainya adalah 2 untuk x sama dengan 2. Mungkin saja. Ada banyak sekali contoh seperti ini. Dia memberikan syarat di sini. Tetapi ingat fungsi ini belum tentu gambarnya seperti ini. Hanyalah ilustrasi saja, contoh saja bahwa ada fungsi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita bisa saja punya fungsi seperti ini. Misalkan C di sini, maka kita punya fungsi seperti ini. Di sini nilai FC-nya ya, atau L-nya ya. Nah, artinya di sini apa? Limitnya ada, limit si X menuju C fx-nya ada, dan FC-nya, kondisinya ada juga di sini. Dan pada ilustrasi ini artinya limit X menuju C fx itu sama dengan FC. Nah, maksudnya apa? Kita akan pelajari di slide selanjutnya. Nah, pada ilustrasi 3 bidang kartesius tadi sebenarnya kita sudah mengarah ke
kekontinuan. Nah, jadi kekontinuan ini ada dibagi beberapa macam, beberapa jenis. Ada fungsi kontinu di satu titik, ada fungsi kontinu di interval buka, ada fungsi kontinu di interval tutup. Nah, jadi nanti kita akan bahas yang pertama ini adalah fungsi kontinu di satu titik. Jadi definisinya misalkan F terdefinisi di sekitar C, termasuk di C. Nah, ingat lagi definisi dari limit, kalau sebelumnya yang kita pelajari, limit itu dia hanya, misalkan ini C, dan ini X, X ini hanya menuju ke C, X tidak pernah sama dengan C ya, X hanya menuju ke C, itu pada konsep limit. Nah, pada konsep kontinu, C juga dilibatkan. Jadi kalau di limit, si FC itu tidak kita perhitungkan artinya. Nah, fungsi F dikatakan kontinu di C jika limit X menuju C Fx sama dengan Fc. Nah, perhatikan, diingat lagi definisi limit. Definisi limit, maka di sini artinya semakin dekat X ke C, maka nilai Fx akan semakin dekat ke Fc. Nah, berdasarkan definisi limit, kita bisa tuliskan untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga jika X min C mutlaknya kurang dari delta, maka mutlak Fx min Fc kecil dari epsilon. Ini sama saja ya dengan definisi limit sebelumnya, hanya saja di sini kalau sebelumnya kita ini adalah sama dengan L, kalau di fungsi kontinu ini kita ini notasinya sama dengan Fc, dan C diperhitungkan, termasuk di C tadi. Kalau di limit hanya menuju C. Nah, artinya apa? Untuk membuktikan suatu fungsi itu dikatakan kontinu di satu titik C ini, jadi misalkan ada fungsi, maka kita ingin menunjukkan apakah dia kontinu di titik C, suatu titik yang kita tetapkan, di titik C tadi, maka ada 3 hal yang harus dibuktikan. Jadi ada 3 hal. Kita tuliskan di sini. Ada 3 hal yang harus dibuktikan. Yang pertama adalah limit X menuju C dari Fx itu harus ada dulu. Jadi limitnya ada untuk X menuju C. Kemudian yang kedua, Fc juga harus ada. Nah, kalau di limit, ini X hanya menuju C, kalau Fc-nya ada, artinya C dilibatkan ya, termasuk di C. Dan syarat ketiga yang penting juga adalah limit X menuju C, Fx itu harus sama dengan Fc. Nah, ketika 3 kondisi ini terpenuhi, maka fungsi tersebut kontinu di titik C. Jadi, kontinu di C. Nah, jadi tadi syaratnya adalah kalian harus bisa membuktikan ketiga-tiga ini. Ketika ketiga-tiga ini terpenuhi, maka dia juga kontinu di titik C tersebut. Contohnya adalah seperti berikut. Bagaimana, ada kadang-kadang contoh soalnya adalah tunjukkan bahwa fungsi F kontinu di C. Atau ada juga soal yang mengatakan bahwa bagaimana mendefinisikan suatu fungsi baru lagi, suatu fungsi G, katakan, agar si F terdefinisi. Jadi contohnya seperti apa? Contohnya adalah, misalkan Fx sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2. Ini contohnya sama ya dengan video sebelumnya. Dia tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Nah, fungsi ini terdefinisi di semua X bilangan real kecuali untuk X sama dengan 2. Nah, kalau kita gunakan si fungsi F ini untuk membuktikan apakah F kontinu, bagaimana cara menunjukkan agar fungsi ini kontinu, maka ada syarat yang tidak terpenuhi.
syarat pertama terpenuhi. Kita bisa tahu limit X menuju 2 dari fx ada. Ada ya, sudah kita buktikan juga kemarin, ada. Kemudian yang kedua, nah untuk F2 dia tidak terdefinisi. Oh iya, di sini kita tuliskan ya untuk C sama dengan 2. Nah, yang pertama terbukti, yang kedua tidak terbukti. Nah, satu syarat saja sudah gugur, artinya si fx jadinya tidak kontinu. Tetapi bisa kita buat kontinu, caranya adalah dengan kita faktorkan. Kalian sudah familiar pasti dengan pemfaktoran ini. Fx sama dengan X min 2 dikali X plus 2 dibagi X min 2. Maka kita peroleh Fx sama dengan X plus 2. Nah, sekarang kita uji apakah Fx sama dengan X plus 2 kontinu di C sama dengan 2. Untuk yang pertama, limit X menuju 2 dari Fx, apakah ada? Ada ya, nilainya 4 limitnya. Kemudian yang kedua, F2 apakah ada? F2 4. Yang ketiga, limit X menuju 2 dari F2 apakah sama dengan F2? Sama ya tadi, yaitu sama dengan 4. Nah, karena 3 syarat itu terpenuhi, maka si F X yang sama dengan X plus 2 itu kontinu di 2. Nah, kemudian fungsi f juga bisa dikatakan kontinu pada interval a, b, interval buka, apabila f kontinu di setiap titik C elemen a, b. Ilustrasinya seperti ini, misalkan kita punya di sini a, interval buka a, b ya, artinya dari A sampai B interval buka, maka ada C di sini. Nah, untuk membuktikan apakah suatu fungsi yang ada di interval buka A, B ini, untuk membuktikan apakah fungsi di sini kontinu, maka kalian harus membuktikan bahwa di setiap titik di sini dia kontinu. Seperti itu gambarannya. Nah, kemudian di sini ada keluarga fungsi kontinu. Jadi ada 4 anggota keluarganya. Yang pertama adalah fungsi polinom. Fungsi polinom itu kontinu di setiap titik pada bilangan real. Jadi dia fungsi polinom pasti kontinu di setiap titik. Kemudian fungsi rasional. Fungsi rasional juga kontinu di setiap titik pada daerah asalnya. Tergantung pendefinisian fungsi rasionalnya tadi. Kemudian ini yang pertama, anggota keluarga pertama. Yang kedua, fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak juga pasti kontinu. Pasti terdefinisi. Kemudian nih fungsi yang ketiga, anggota keluarga yang ketiga adalah fungsi akar. Yaitu fx sama dengan akar x itu kontinu pada 0 sampai tak hingga, interval buka 0 sampai tak hingga. Kenapa hanya kontinu pada interval buka 0 sampai tak hingga? Karena untuk 0 dan dari minta hingga sampai 0, maka fx sama dengan akar x tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi untuk minta hingga sampai 0, dia tidak terdefinisi di sini. Nah, akibatnya juga fungsi ini hanya kontinu kanan untuk di C sama dengan 0. Karena misalkan kita gambarkan nanti di 0 di sini dia tidak terdefinisi. Nah, fungsi akar X gimana gambarnya? Misalkan kita gambarkan seperti ini ya. Seperti ini. Nah, dia kontinu kanan saja, dia tidak kontinu kiri. Hanya ada istilah lagi, istilah baru namanya kontinu kanan. Kemudian anggota keluarga yang keempat adalah fungsi fx sama dengan sin x dan gx sama dengan cos x. Ini fungsi trigonometri ya, kalian juga pasti sudah kenal. Nah, fungsi ini kontinu pada R, artinya dia kontinu di setiap titik di garis bilangan real. Coba kita gambarkan kalau kita punya sin x, misalkan di sini seperti ini ya gambarnya, sin x, dan ini juga seperti selalu kontinu. Nah, dia fungsinya kontinu pada garis bilangan real. Begitu juga dengan cos X, artinya kita bisa gambarkan nanti dia seperti ini, kemudian seterusnya. Dia kontinu pada garis bilangan real.
Nah, ini ada 3 teorema yang berkaitan dengan kekontinuan. Yang pertama adalah, ini bisa kita bilang sebagai sifat-sifat kekontinuan ya. Jadi jika F dan G kontinu di C dan K konstanta, maka perkaliannya dengan konstanta, penjumlahan, pengurangan, pembagian dipangkatkan dengan N, diakar pangkatkan N, maka dia kontinu di C. Tapi syaratnya ingat bahwa F dan G itu kontinu. Jadi si F harus kontinu di C dan G juga kontinu di C. Kalau kedua syarat ini terpenuhi, maka kita kalikan, kita tambahkan, kita kurangkan, kita bagi, kita pangkatkan dengan N, akar pangkat N juga kontinu. Ini nanti mudah ketika kalian menemukan suatu soal yang hanya diketahui F sama dengan suatu fungsi, yang masuk juga ke keluarga kontinu, G juga seperti itu, masuk ke keluarga kontinu misalkan. Nah, dijumlahkan, maka hasilnya juga akan kontinu. Dibagi dan seterusnya tadi, beberapa operasi ini dia tetap kontinu. Kemudian teorema yang kedua adalah jika limit Gx, X menuju C sama dengan L, dan F kontinu di L, maka limit X menuju C, Fgx sama dengan Fl. Nah, perhatikan ada 2 syarat, artinya di sini ketika limit Gx-nya itu sama dengan L dan F kontinu di L. Ilustrasinya seperti ini, misalkan kita gambarkan saja. Misalkan kita punya di sini, kita ganti warna dulu, kemudian misalkan kita punya di sini C, katakan di sini C, kemudian X menuju C ya. X menuju C dipetakan oleh fungsi G, artinya di sini nanti dipetakan oleh si G, kita dapat di sini Gx ya. Kemudian ada L di sini. Teoremanya, definisinya, definisi limit semakin dekat X ke C, maka Gx juga akan semakin dekat ke L. Kemudian F kontinu di L, maka limit X menuju C, Fgx sama dengan Fl. Kita buat lagi di sini garis Fgx. Jadi ada suatu fungsi F, katakan fungsi F yang memetakan dari Gx ke Fgx. Ya. Ini fungsi F, Fl. Sehingga semakin dekat X ke C, maka Fgx semakin dekat ke Fl. Di sini ya, berarti ya Fl. Artinya semakin dekat X dengan C, maka nanti Fgx juga akan semakin dekat ke Fl. Kemudian yang ketiga, ini tidak jauh berbeda, hanya dia syaratnya berubah satu. Jadi kalau sebelumnya ini limit Gx X menuju C adalah sama dengan L, di sini syaratnya adalah G kontinu di C dan F kontinu di GC. Maka komposisi fungsi dari F komposisi G kontinu juga di C. Dengan ilustrasi yang sama saja, tidak berbeda, hanya saja di sini maka nantinya kita punya FGC di sini. Karena dia syaratnya kontinu ya, G kontinu di C. Artinya C juga termasuk ke dalam fungsi tersebut. Kemudian di sini ada 2 contoh. Contoh yang pertama adalah fx sama dengan sin x. Kemudian contoh yang kedua adalah fx sama dengan mutlak x kuadrat min 1. Kalau terlihat dari sini mungkin sedikit ribet karena ada tiba-tiba ada perkalian dari x dengan fungsi trigonometri. Nah, tapi sebenarnya untuk membuktikan apakah dia kontinu di setiap titik sangat mudah. Jadi ingat lagi teorema sebelumnya, kalau kita punya F dan G kontinu di C, maka dijumlahkan, dikalikan, ditambahkan, dikurangkan, dibagi, dipangkatkan dengan N, diakar pangkat dengan N, maka dia hasilnya kontinu. Nah, jadi kita lihat saja sebenarnya di sini Fx ini adalah hasil perkalian dari 2 fungsi yang kontinu ya. Gx, katakan Gx Hx dengan Gx-nya di sini adalah X dan Hx-nya di sini adalah sin X. Nah, Gx kita tahu sama dengan X adalah fungsi polinomial ya, fungsi polinomial. Kemudian di sini adalah si Hx
sama dengan sin X itu fungsi trigonometri. Nah, kita sudah tahu kalau polinom dan trigonometri ini masuk ke dalam keluarga fungsi kontinu. Akibatnya G kontinu, F kontinu. Kalau G kontinu, kemudian F kontinu, H ya maksud saya, H kontinu, maka G dikali H juga kontinu. Akibatnya fungsi tersebut kontinu. Kemudian yang kedua, yaitu fx sama dengan mutlak x kuadrat min 1. Nah, kita harus ingat lagi teoremanya, ingat lagi sifat-sifatnya tadi. Nah, ini fx sebenarnya fungsi komposisi ya, kalau kita lihat sebagai fungsi komposisi, misalkan nanti si gx-nya itu adalah mutlak X, kemudian HX itu adalah X kuadrat min 1. Maka ini sebenarnya komposisi G komposisi H ya. G komposisi H bentuknya gimana? G HX seperti ini. Ini artinya HX-nya itu X kuadrat min 1. Kemudian fungsi G kita tahu dia mutlak, jadi mutlak X kuadrat min 1. Tadi G-nya mutlak X ya. Nah ini komposisi kedua fungsi di mana nah, kita tahu juga nih, fungsi mutlak ini kontinu, masuk ke keluarga kontinu. Ini fungsi polinom juga keluarga kontinu. Nah, komposisi dari dua fungsi yang kontinu tadi adalah kontinu juga. Artinya G komposisi H itu kontinu. Nah, akibatnya ini fungsi kontinu dan ini juga fungsi kontinu. Nah, selanjutnya fungsi kontinu pada selang tutup. Tadi kita sudah belajar fungsi kontinu di suatu titik, kemudian fungsi kontinu pada selang buka. Nah, sekarang fungsi kontinu pada selang tutup. Definisinya, fungsi f dikatakan kontinu pada selang tutup A, B apabila f kontinu pada A, B. Kontinu kanan di A dan kontinu kiri di B. Jadi kalau istilahnya kontinu pada selang tutup A, B, dia harus kontinu di kanan dari A, kontinu kiri di B, dan juga dia kontinu pada interval buka A, B. Nah, contohnya apa? Sebenarnya aplikasi dari fungsi kontinu pada selang tutup kalau katakan kalian punya, misalnya punya kawat misalnya panjangnya 100 cm. Kemudian ini kawat ya, kawat. Nah, kemudian kalian ingin membentuknya menjadi suatu bidang persegi panjang. Persegi panjang. Dengan panjang X dan lebarnya Y. Artinya di sini kalau panjangnya 100 cm, kalian X tambah Y-nya adalah 50 ya. Karena ini jadinya di sini 50, sini juga 50. Maka kalian peroleh di sini Y sama dengan 50 min X. Nah, dari persegi panjang ini kalian tentunya bisa menghitung luas. Di mana luas itu panjang kali lebar ya. Artinya kalian dapat X sama dikali dengan 50 min X. Kalian dapat hasilnya 50X min X kuadrat. Nah, pada fungsi luas ini 50X min X kuadrat, X-nya tidak berlaku di semua bilangan real. Memang kalau kita pandang hanya fungsi ini, fungsi 50X min X kuadrat, sebenarnya dia terdefinisi untuk semua elemen bilangan real. X di elemen bilangan real. Tapi konteksnya adalah kalian hanya punya panjang X tambah Y ini hanya sama dengan 50, hanya boleh 50. Lebih boleh nggak? Nggak boleh. Jadi X-nya nanti adalah pada selang tutup antara 0 dan 50 saja ya. Kalau artinya kalau misalnya 51 nanti ada yang nggak ketutup, kurang kawat kita di sini. Jadi hanya selang tutup 0 sampai 50 dan 0 juga harus dihitung untuk menghitung luasnya. Jadi X-nya hanya terdefinisi di sini saja, tidak terdefinisi lagi di semua bilangan real. Itu ilustrasinya, aplikasinya kalau untuk kontinu pada selang tutup.
Nah, di sini grafik fungsi f yang kontinu pada selang tutup A, B tidak terputus dari titik A, FA ke B, FB. Ilustrasinya seperti ini. Jadi di sini ada A, ada B ya. Kemudian di sini kita punya, misalkan di sini kita punya si FA. Artinya ini titik apa? Titik A, FA. Kemudian di sini misalkan kita punya B. FB ya artinya. Nah, ini artinya titik B, FB. Nah, fungsi F yang kontinu pada selang tutup A, B tidak terputus dari titik A, FA ke B, FB. Artinya selangnya tidak terputus. Karena dia kontinu pada selang tutup. Artinya dia kontinu di A, dia harus kontinu. Di B, dia kontinu. Kemudian di setiap titik di sini, di antara A, B, ini harus kontinu juga. Nah, selanjutnya teorema nilai antara. Jadi teoremanya bunyinya jika F kontinu pada A, B, FA-nya kecil dari 0 dan FB-nya besar dari 0, atau sebaliknya, FA besar dari 0, FB kecil dari 0, maka pasti terdapat suatu C yang terletak antara A, B sehingga FC-nya sama dengan 0. Ilustrasinya kita gambarkan lagi. Jadi F kontinu pada A, B. Misalkan kita punya bidang kartesius seperti ini. Ini A, ini B. Nah, katanya FA kecil dari 0. Artinya letaknya di bawah 0 ya, di sini. Misalkan, ini FA. Kemudian, dan FB besar dari 0. Misalkan di sini. FB. Dia F kontinu pada A, B. Artinya tidak boleh terputus ya. Misalkan fungsinya seperti ini. Nah, maka terdapat C elemen A, B sehingga FC sama dengan 0. Jadi ada C di antara selang A sama B ini, A sampai B, sehingga FC sama dengan 0. Di mana C-nya? Di sini C-nya. Kita bedakan warna saja. Di sini C-nya. Maka ada C yang mengakibatkan, di sini kan FC ya. FC-nya sama dengan 0. C-nya berapa? Kita tidak terlalu penting C-nya berapa. Yang jelas pasti ada C sehingga FC-nya sama dengan 0. Nah, contohnya fx sama dengan x pangkat 3 min x pangkat 2 tambah 1 itu kontinu pada interval tutup negatif 1 sampai 2. Sekarang coba kita cari nilai fungsi pada ujung-ujung selang ya. Berarti f min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 dikurang min 1 pangkat 2 ditambah 1. Hasilnya di sini min 1, min 1 ditambah 1, hasilnya adalah negatif 1. Kemudian di ujung selang yang sebelah sana F2, maka 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 1. Di sini 8 dikurang 4 ditambah 1, hasilnya adalah 5. Nah, kalau kita gambarkan, benar ya, anggap saja tadi ini FA, kemudian ini FB. FA-nya kecil dari 0, FB-nya besar dari 0. Nah, pasti terdapat C yang menyebabkan FC-nya sama dengan 0. Kita cek syaratnya tadi. FA kecil dari 0 terpenuhi. FB besar dari 0 terpenuhi. F kontinu. Apakah fungsi ini kontinu? Kontinu ya, karena dia fungsi polinomial. Jadi dia kontinu. Nah, sekarang akan dicari C yang menyebabkan FC sama dengan 0. Ada ya, artinya ada C di sini. C elemen dari min 1,2 sehingga FC, artinya FC C pangkat 3 min C kuadrat tambah 1 itu sama dengan 0. Nah, ketika dia terpenuhi ada C yang menyebabkan FC sama dengan 0,
Artinya F mempunyai akar. Di interval tutup min 1,2. Seperti itu. C-nya berapa? Tidak terlalu penting di sini. C-nya berapa? Yang jelas akan selalu ada C yang menyebabkan FC sama dengan 0. Karena hakikatnya sebenarnya ingin tunjukkan adalah nanti si fungsi itu akan memotong sumbu X ya. Akan memotong sumbu X. Jadi kan misalkan FA kecil dari 0. FA-nya posisinya di bawah sini. FB-nya posisinya di atas. Akan di sini dan di sini. Nah, continue di selang tutup dia tidak boleh terputus. Akibatnya akan selalu ada, pasti memotong. Pasti ada selalu C yang menyebabkan FC-nya sama dengan 0. Seperti itu. Nah, berikut ini ada latihan soal, beberapa latihan soal yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah apakah fungsi berikut kontinu di titik 3? Artinya di C sama dengan 3. Fx sama dengan X min 3, X min 4. Nah, ingat untuk membuktikannya kita perlu membuktikan 3 hal tadi. Yang pertama harus dibuktikan apakah limit X menuju 3 artinya dari X min 3, X min 4 ada. Apakah ada ininya limitnya? Sekarang coba kita kerjakan. Limit X menuju 3 adalah X dari X kuadrat min 7X plus 12 ya. Artinya untuk dia X mendekati 3, 3 kuadrat min 7 dikali 3 ditambah 12. Nah, maka kita dapat hasilnya adalah 0. Nah, kemudian yang kedua, FC-nya ada. Akan dibuktikan FC ada ya, C-nya sama dengan 3. Artinya F3 itu sama dengan ini 0 dikurang 3, 0 dikurang 4, maka hasilnya 0. Nah, kemudian yang ketiga, apakah limit X menuju 3 dari Fx itu sama dengan F3? Nah, sama ya, sama dengan 0. Nah, karena ketiga syarat ini sudah terpenuhi, maka si Fx sama dengan X min 3, X min 4 itu continue di titik 3. Kemudian contoh selanjutnya adalah apakah fungsi berikut continue di titik 3. Jadi HT sama dengan mutlak T min 3 per T min 3. Nah, ingat mungkin kalau kalian melihat fungsi HT ini, fungsi H ini, mungkin sedikit belibet karena tiba-tiba muncullah nilai mutlak di sini. Tapi ingat lagi ada 3 poin tadi yang harus kita buktikan ketika ingin membuktikan suatu fungsi continue di titik C misalkan. Jadi kalau sekilas kita lihat di sini, syarat kedua ya, syarat kedua itu yang FC itu harus ada, apakah terpenuhi di sini? Apakah F3-nya ada? Tidak ada ya, F3 tidak ada. Nah, karena F3-nya tidak ada, maka sudah satu syarat tidak terpenuhi. Sudah satu syarat gugur, artinya si fungsi H ini tidak kontinu di titik 3. Nah, contoh selanjutnya, apakah fungsi berikut kontinu di titik 3? Jadi kita punya fungsi RT, di sini didefinisikan ada untuk T tidak sama dengan 3 dan T sama dengan 3. Untuk T tidak sama dengan 3, fungsinya T pangkat 3 min 27 per T min 3. Untuk T sama dengan 3, fungsinya si RT sama dengan 27. Nah, yang pertama yang harus kita buktikan adalah limit dari T menuju 3 ya, artinya dari RT itu ada. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk limit, maka fungsi R yang kita gunakan, fungsi yang mana? Apakah yang T pangkat 3 min 27 per T min 3 atau yang 27? Nah, diingat kembali tentang konsep limit bahwa dia tidak akan pernah sama dengan nilai C-nya ya. Artinya tidak akan pernah sama dengan T sama dengan 3. Dia hanya menuju ke 3. Artinya kita gunakan fungsi yang ini. Artinya kita mencari limit T menuju 3 dari T pangkat 3 min 27 per
T min 3. Maka sama saja limit T menuju 3 kita faktorkan T min 3 dikali T kuadrat ditambah 3T plus 9 dibagi T min 3. Maka kita dapatkan limit T menuju 3 itu T kuadrat plus 3T plus 9. Sama dengan 9 ditambah 9 ditambah 9 yaitu 27. Kemudian yang kedua yaitu akan dibuktikan FT-nya ada. Nah, FT untuk FT sama dengan 3 maka F3 sama dengan 27 ya. Ingat lagi ini, didefinisikan T sama dengan 3 maka si RT ya, oh iya, maaf ini di sini RT, R3 itu sama dengan 27. Kemudian syarat yang ketiga adalah limit T menuju 3 dari RT itu harus sama dengan si R3. Nah, sama enggak? Oh, ternyata sama, sama-sama 27. Nah, karena ketiga syarat ini sudah terpenuhi, maka fungsi RT ini kontinu di titik 3. Nah, selanjutnya contoh terakhir adalah tentukan suatu fungsi agar fungsi berikut kontinu di 7. Nah, ini juga contohnya kurang lebih dengan yang sebelumnya. Maka dengan mudah sebenarnya kalau kita sudah sering latihan, coba aja kita faktorkan di sini. Ini kan F7 pasti tidak terdefinisi ya, karena 7 min 7, 0, pembaginya 0. Maka X kuadrat min 49 per X min 7 itu sama dengan X min 7, X plus 7, kemudian X min 7. Maka fungsinya menjadi X plus 7. Nah, tinggal kita buktikan lagi apakah X plus 7 ini, fungsi fx sama dengan X plus 7 ini, kontinu di 7. Untuk syarat pertama, limitnya apakah terpenuhi? Kita tulis dulu. Limit X menuju 7 dari X plus 7 itu 14 ya. Kemudian yang kedua, F7-nya berapa? 7 ditambah 7 itu 14. Nah, yang ketiga, maka limit X menuju 7 dari X plus 7 itu sama dengan F7, yaitu 14. Karena 3 syarat ini terpenuhi, maka dia kontinu di 7. Nah, tadi sudah kita bahas tentang definisi kontinuan, teorema yang berlaku pada kekontinuan fungsi, kemudian juga sudah latihan-latihan soal. Maka video kali ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Untuk selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang latihan-latihan soal lebih banyak lagi tentang limit fungsi dan kekontinuan. Jadi, terus saksikan video selanjutnya. Selamat penonton, terima kasih.